Halo teman-teman semua, hari ini saya main ke rumahnya Mas Alres di daerah Kota Klaten. Ini tepatnya di belakang stasiun Klaten. Selamat siang Mas Alres. Siang Mas. Oke, kita hari ini cerita soal perkenarian aja ya. Oke, siap. Mas Alres, awal mulanya terjun main kenari itu gimana? Coba diceritakan. Dulu awal mula main kenari itu saya tahun 2011 Mas. Nggih, Itu saya masih SMA. SMA kelas. Kelas 2 kalau nggak kelas 3. Oke. Nah itu kan tetangga sini kan banyak Mas yang pelihara kenari. Nah, Nah, kok kayak saya tertarik gitu loh, ternak, ngerawat burung, dapat uang. Iya. Nah dari situ saya dapat uang lebaran. Nah, dapat THR. dapat THR dari saudara-saudara, saya kumpulin, Heeh. saya Buat buat beli beli kenari. Lah awal beli kenari itu juga nggak mulus Mas. Gimana ceritanya Mas? Awal pemula pemain kenari kan pasti ketipu tuh pasti. Ya, Pemain kenari itu kalau terjunkan ke dunia kenari pasti awal Ketipu mulanya dulu. ketipu pasti. yang itu. pasti ketipu seri ya Mas. Iya, ketipu seri. Entah itu betina siapan, bilangnya sudah siap, ternyata siap sabar. Siap ngopeni. Iya. Terus jantan katanya ngisi, ternyata juga nggak isi. Ya. Gitu. Berarti jenengan itu awal mulanya main kenari dari ternak dulu nih Mas? Ya benar Mas, dari ternak. Nah, awalan itu pakai seri apa jenengan? Awalan itu nota belinya dulu AF Mas. AF. AF ternyata lokal. Saya tanyain teman-teman yang sudah paham dunia kenari, ternyata wah ini cuman lokal Mas, tapi nota belinya AF. Ya, berarti dilihat dari segi posturnya ya. Ya. Kan kalau sekarang kan lebih mudah Mas, cross check dari ringnya kayak gitu kan. Betul. Terus habis jenengan tahu kalau istilahnya tertipu itu Mas. Nah, habis itu saya beli kenari itu lewat teman yang sudah tahu di Berarti dunia kenari. lewat perantara dari teman ke Ya, teman. dari teman-teman tanya ada nggak buat indukan untuk ternak. Ya. Nah, dari situ saya mulai belajar sama teman-teman di sekitar kampung sini, terutama sama Pak Kaji Haris. Oh, Pak Haji Haris. Ya, Iya. kan dulu juga ternak banyak tuh Mas, seri-seri Ya. besar. Saya main ke kandangnya beliau, dikasih ilmu cara ternak kenari begini. Akhirnya saya belajar sama beliau dan bisa ternak kenari. Itu awal mulanya dari tahun berapa sampai tahun berapa Mas jenengan ternaknya? Awal mula ternak kenari itu 2011 sampai 2013 Mas. Berarti Nah, 4 tahun Nggih, ternak ya. kenari lokal itu sampai punya indukan itu sekitaran 15-an. 15. Ya, Itu macam-macam serinya. hanya lokal aja Mas. Oh, hanya lokal Nah, semua. Pada tahun segitu kan harga lokal sangat menggiurkan Mas. Ya. Harga piahan lokal. Itu kisaran dulu kalau nggak salah 150-an sampai 200-an ya. Ya, betul. Harganya kan kalau untuk sekelas anak SMA pada waktu itu kan sangat menggiurkan. Harga Ya. satu piek segitu Udah menghasilkan. udah menghasilkan. uang segitu. Ya. Nggih. Jadi bisa buat uang jajan sekolah, bisa buat main-main ke sana ke SPP, sini. ya. Ya, bener. Tadi jenengan awal mula berarti dari tahun 2011 sampai 2013 ternak. Ya, Mas. Gitu. Nah, habis itu Mas, habis jenengan ternak terus menghasilkan,
terus jenengan merambah kemana lagi? Biasanya kan kalau teman-teman sekarang dari ternak terus nyoba-nyoba kegantangan, apakah jenengan juga seperti itu? Ya, ya benar Mas. Jadi habis saya ternak, belajar ternak itu Pak Haji Haris kan juga mengikuti lomba Mas. Yeah. Nah, saya diajak lomba itu ke beberapa kota di Jawa Tengah. Iya. Di beberapa kota di Jawa Tengah sampai berapa tahun ya? Sampai 2014 kalau nggak 15. Saya lomba sama Pak Haji Haris itu. Yeah. Dulu pakai gacokan seri apa Mas? Kalau dulu pakai seri F Mas. Pakai seri F, F1, F2, AF, yang sering juga AF, Iya. sering. Itu berarti kalau dulu kan itu sudah masuk standar besar nih Mas? Ya, ya, ya. Dulu kan masih enak Mas kelasnya. Nggih. Standar besar sendiri, standar kecil sendiri. Kalau dulu kan kalitan. Nggih. Ya, kalau sekarang kan standar Kecil. kecil. Dulu isian kan Dulu juga ada isian. Jadi harga kenari dulu masih ngangkat. Nggih. Soalnya kan ada isian juga. Ya. Nah, isian itu kan dari peternak sendiri kan, kalau isian pasti paut dibutuhkan untuk dimasteri Mas. Ya, bener Mas. EO dulu kan banyak juga yang buka kelas isian. Nggih. Jadi harga piang kenari masih tinggi. Nggih. Selain itu kan dulu juga nggak beda-bedain warna. Ya, bener. Hijau juga laku. Ya. Sembarang pokoknya laku Sembarang paut laku. dulu. Ya. Apa dulu kan paburi. Nggih. Paburi kan ramai banget Mas dulu Mas. Nggih. Kelas indoor. Ya, bener. Oh ya Mas, dulu kan setahu saya kalau jenengan itu main gantangan indoor kayak paburi itu kan dulu jenengan ikutnya BRI Kanari Holik ya kalau nggak salah nggih. Betul Nggih. Mas. Betul. Terus habis itu kan kayaknya ikut Pak Arsi juga loh. Ya, dulu Lah, ikut Pak itu, Anton. Itu ceritanya gimana Mas? Jadi dulu setelah saya ikut Pak Haji Haris, saya kenal Pak Anton, diajak lomba sama Pak Anton ke luar kota Mas dulu Mas. Yeah. Seringnya ke Jakarta. Ke Pak Anton itu juga megang ternaknya Pak Anton juga. Dulu kayaknya kan Pak Anton dulu apa nurunin JS juga banyak banget Ya, kan itu banyak Mas? banget Mas. Ya, itu kan banyak Mas perawatnya Pak Anton dulu. Oh, jadi iya. kan dibagi, yang ikut lomba sendiri, yang megang ternakan sendiri, Ya. perawat harian sendiri. Banyak dulu Mas perawatnya Pak Anton. Iya sih. Ada Mas Bending, Ah. Mas Nanda dulu kan juga pernah ikut Ya. Pak Anton. Ya, saya ingat kalau itu Mas. Ya. Terus habis itu Nah, habis ikut Pak Anton itu 2015 sampai 2016 itu nggih. saya ikut Bos Acunawan. Acun Owen Jakarta aja. Ya, Tangerang. Tangerang. Nah, Oh, itu legend Mas. Oh iya. Kalau Piala Raja juara terus ya. Pasti. Nah, dari awal mula kenal Bos Acunawan kan saya transaksi Blackstrut itu di Plaza Cup Semarang. Itu Oh, tahun ya. 2017 awal kalau nggak salah Mas. Di situ dari tahun 2017 awal itu saya transaksi Blackstrut itu. Ya. Ya, fantastis kalau untuk senil burung Blackstrut senilai segitu fantastis Mas. Nggih. Nah, Itu dari siapa Mas? itu Blackstrutnya? Blackstrutnya dari Mas Asa Mukti. Oh, Asam Mukti. Dulu Nggih. burungnya namanya Vikergan. Oh iya Nah, itu. itu kan burung Blackstrut itu juara nasional Mas. Iya, sering Ya, banget itu. juara nasional. Saya ditelepon sama Bos Acun, ada nggak burung Blackstrut yang istimewa untuk Yeah. lomba nasional? Ada Bos. Saya tanyain ke Mas Asa, ternyata dijual Mas. Yeah. Nah, waktu
itu saya suruh gantang ke Plaza Cup biar dipantau bos Acun. Oke, dipantau langsung. Dipantau langsung. Berarti terus terjadi transaksi itu Terjadi transaksi. Selain Blackstrut itu ada nggak ngelawat burung rainya? Lah setelah saya transaksi Blackstrut itu bos Acun mainan kenari mas. Oh, ikut main kenari juga? Nah, main kenari saya dibelikan kenari. Nah, buat main di event PBI. Kenarinya kenari isian mas. Siap. 4 tahun 5 tahun yang lalu kan kenari isian di PBI masih ada kelasnya. Tonjolan mas. Inceran kenari isian. Kalau sekarang kan kebanyakan standaran semua mas. Standar bebas. Ya dari itu saya suruh ngerawat kenari sama lekturnya dari Bos Acun Owen. Oh gitu ya. Sampai tahun 2019. Nah, 2020 akhir itu kan sudah mulai COVID kan. Bos Acun vakum. Kan gantangan juga banyak yang tutup mas, COVID itu. Iya. Oh iya mas, selama jenengan ngerawat dari ikut Pak Haji Haris, terus Pak Anton Arsi 88 sama Bos Acun Owen itu sudah dapat prestasi apa aja selama main kenari itu? Kalau prestasi dari lokalan sampai nasional dapat semua mas prestasi. Yang nasional saya di Bos Acun Owen, karena Bos Acun Owen kan mainnya di nasional mas. Dari Jakarta sampai Surabaya sampai Bali beliau main. Di situ di Piala Raja saya dapat juara 1, 3, 5 itu di kelas kenari. Kenari siang. Ya, kenari siang. Sama bawa blackstrutnya gitu? Ya, blackstrutnya. Di Pak Dekarwo pun sama blackstrutnya. Kenari pun juga sama. Kalau Bos Acun itu seringnya main di PBI mas. Iya. Main di PBI. Yang banyak kelas isian dan ada master impor gitu. Ya, Bos Acun sendiri kan juga pemain anis merah mas. Ya, kelas utama di PBI kan anis merah. Oh iya mas, selama COVID itu kan kebanyakan gantangan vakum. Ya. Terus bener, mas. Bos Acun Owen kan juga vakum juga lah. Ya. Habis itu jenengan kegiatannya ngapain? Setelah COVID itu datang kan lomba burungan pada tutup semua mas itu mas. Nah mau nggak mau saya ya balik ke ternak lagi. Oh berarti dari 2020 sampai sekarang mulai ternak lagi. Ternak lagi mas. Sekarang pakai materinya apa aja? Sekarang pakai materi jantan itu ada YS, ada BB, kalau yang betina ada BB, ada YS, ada AF juga, sari F juga ada. Itu juga hasil dari anak-anak sendiri. Berarti sari F-nya. Induknya udah regenerasi dari anak sendiri. Betul. Jadi nggak beli dari luar sari F, terus kita ternak buat sari F lagi nggak. Jadi itu murni dari kandang sendiri. Ya. Tuh pejantannya yang YS kan tadi saya lihat ada bonek mas. Ya bener mas. Tuh ada boneknya Pak Haji Haris. Jadi gini. Saya setelah COVID itu kan tutup semua kan. Nah, Pak Haji Haris telepon saya, "Dek, ayo ternak lagi gimana?" "Oke, Ci, siap." Nah, dari itu Pak Haji beli materi-materi buat ternak untuk ternak. Nah,
Pak Haji kan juga main lomba Mas, sampai sekarang pun Masih beliau juga lomba. masih aktif. Nggih. Nah, jadi Pak gacoannya Pak Haji Aris itu yang lomba juga diternakin. Oh, buat ternak juga. Ya, buat ternak juga. Nanti- kayak bonek ini kan Ah. habis juara Mas kemarin di Iya. adu kualitas. Nggih sih. Kalau bonek kan saya juga udah tahu kalau Ya. prestasinya udah banyak banget. Bener. Nanti saya boleh nggak Mas lihat-lihat materi betinanya? Boleh. Oke, siap. Oh, itu buat part 2 aja Mas. Part 2. Iya, part 2 ya. aja. Siap.